Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian Riyadhus Shalihin kita pada pagi hari ini adalah bab 49 tentang melaksanakan hukuman dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting terutama apabila di dalam medan peperangan atau perjuangan ada orang-orang yang mungkin membunuh pasukan Islam, setelah itu langsung menyatakan syahadat. Bagaimana hukumannya? Apakah kita bunuh atau kita bebaskan? Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 5, "Wa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata wa khallu sabilahum." Yang artinya jika mereka bertaubat, wa in tabu wa aqamus sholah, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Hadis pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melaksanakan, maka terjagalah darah dan harta mereka, kecuali dalam kewajiban Islam. Adapun perhitungan mereka terserah pada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini hadis pertama, bahwa kita semuanya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat. Bila mereka telah melaksanakan, maka terjagalah jiwa atau darah dan harta mereka, kecuali dalam kewajiban Islam. Adapun perhitungan mereka terserah pada Allah Ta'ala. Hadis kedua dari Abdullah Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu, ia berkata, "Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan ingkar terhadap semua yang disembah kecuali Allah, maka haramlah diganggu harta dan darahnya. Adapun perhitungannya terserah pada Allah Ta'ala." Jadi ini hadis riwayat Muslim yang kedua, bahwa orang yang menyatakan la ilaha illallah di mana saja berada, maka kita haram untuk membunuhnya atau menumpahkan darahnya atau merampas hartanya. Yang ketiga dari Ma'bad Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu seandainya aku bertemu dengan seorang kafir dan kami berperang? Kemudian ia memotong salah satu tanganku. Kemudian ia menyembunyikan diri daripadaku dengan berlindung di belakang pohon, serta berkata, 'Aku sekarang masuk Islam karena Allah. Maka apakah boleh aku membunuhnya?' Setelah ia mengucapkan perkataan itu, 'Wahai Rasulullah,' beliau menjawab, 'janganlah kamu membunuhnya. Seandainya kamu membunuhnya, maka ia menduduki kedudukanmu sebelum kamu membunuhnya, dan kamu menduduki kedudukannya sebelum ia mengucapkan perkataan yang diucapkan itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini dari Ma'bad Al-Miqdad ya, bin Al-Aswad ya, yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana pendapatnya apabila ada seseorang dalam medan perang, kemudian dia mematahkan lengannya, kemudian dia ngumpet di pohon. Setelah dikejar ke balik pohon, ternyata dia mengatakan, "Aku beriman pada Allah." Apakah
boleh membunuhnya, ternyata tidak diperkenankan untuk membunuhnya ketika sudah menyatakan la ilaha illallah. Kalau begitu, kalau kita membunuhnya, maka kita menjadi orang yang kedudukannya dia tadi sebelumnya, berarti menjadi orang yang belum beriman. Dan yang mereka yang dibunuh menjadi Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kami ke Huraqah di suku Juhainah. Pada suatu pagi kami menyerbu mereka. Aku dan seorang sahabat Ansor berpapasan dengan salah seorang di antara mereka. Ketika kami telah mengepungnya, ia mengucapkan, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sahabat Ansor tadi melepaskannya, namun aku menikamnya dengan tombak, sehingga terbunuh. Ketika kami sampai di Madinah, berita itu telah sampai kepada Rasulullah SAW. Maka beliau memanggil aku, Hai Usama, kenapa kamu membunuh orang padahal ia telah mengucapkan La ilaha illallah? Aku menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya ia hanya berusaha untuk menyelamatkan diri. Beliau bersabda, kenapa kamu membunuh seseorang padahal ia telah mengucapkan La ilaha illallah? Beliau mengulang-ulangi sabdanya itu, sehingga perasaan aku ingin andaikan aku baru masuk Islam pada hari itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah SAW bertanya, apakah ia telah membaca La ilaha illallah sebelum kamu membunuhnya? Aku menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya ia mengucapkan kalimat itu karena takut pada pedang. Beliau bertanya, apakah kamu sudah belah dadanya sehingga kamu mengetahui isi hatinya? Apakah ia mengucapkan kalimat itu tulus atau tidak? Beliau mengulang-ulang pertanyaan itu sehingga perasaan aku ingin untuk baru masuk Islam pada hari itu. Subhanallah. Jadi ini tingginya atau keutamaan kalimat La ilaha illallah, ya, ternyata membuat orang di medan peperangan tidak boleh dibunuh, ya, atau ditumpahkan darahnya. Ini dari Usamah, ya, yang menikam orang yang sudah menyebutkan La ilaha illallah, menjadi sedih karena Rasulullah mengulang-ulangi pertanyaannya itu sampai beberapa kali. Hadis kelima dari Jundub bin Abdullah radhiallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW mengutus suatu pasukan muslimin untuk memerangi pasukan musyrik. Ketika kedua pasukan itu saling berhadapan, ada seorang musyrik yang mendekati seorang muslim dan membunuhnya. Kemudian ada seorang muslim yang mencari lengahnya. Dan kami yakin bahwa orang itu adalah Usamah bin Zaid. Ketika Usamah mengangkat pedangnya, orang musyrik itu mengucapkan La ilaha illallah. Namun kemudian Usamah membunuhnya. Seseorang menyampaikan berita itu kepada Rasulullah SAW. Ia menceritakan tentang jalannya peperangan. Sehingga ia menceritakan tentang bagaimana seseorang itu bertindak. Setelah itu beliau memanggil Usamah dan bertanya, kenapa kamu membunuhnya? Usama menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya ia sangat merugikan pasukan muslimin dan ia telah membunuh si fulan dan si fulan. Ia membahayakan pasukan kita. Oleh karena itu, aku bermaksud untuk menyerangnya. Tetapi ketika melihat pedang, ia mengucapkan La ilaha illallah. Rasulullah SAW bertanya, kamu terus membunuhnya? Usama menjawab, ya. Beliau bersabda, bagaimana kamu mempertanggungjawabkan La ilaha illallah pada hari kiamat tiba? Usama berkata, wahai Rasulullah, mohonkanlah ampun untuk diriku. Beliau bersabda, bagaimana kamu mempertanggungjawabkan la ilaha illallah pada hari kiamat tiba? Beliau tidak bersabda apa-apa selain hanya bagaimana kamu mempertanggungjawabkan la ilaha illallah pada hari kiamat tiba. Hadis riwayat Muslim. Jadi senada dengan hadis-hadis yang sebelumnya, yaitu orang yang telah menyebut la ilaha illallah, maka jangan dilanjutkan peperangannya, hendaklah berhenti atau gencatan senjata. Hadis ke-6 dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud yang berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya manusia pada masa Rasulullah SAW itu diberi keputusan dengan petunjuk wahyu. Dan sekarang wahyu sudah berhenti. Oleh karena itu, sekarang kami memberi keputusan kepada kalian sesuai dengan perbuatan yang nampak bagi kami.
Jadi perbuatan yang nampak bagi kami. Maka siapa saja yang nampak berbuat baik kepada kami, niscaya kami mempercayainya dan mendekatinya, dan bagi kami tidak perlu mempermasalahkan urusan batin. Allah lah yang memperhitungkan masalah batinnya. Dan siapa yang nampak berbuat jahat kepada kami, niscaya kami tidak mempercayainya dan membenarkannya walaupun ia mengatakan bahwa batinku atau batinnya niatnya baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini kesimpulan dari bab ini dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kita hanya bisa menilai seseorang itu adalah lahirnya saja. Tidak boleh menghukum batinnya. Batinnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya sahabat rajin sholat, ya berarti orang itu orang baik, orang Islam. Kalau orang itu males sholat, ya berarti orang itu bukan orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Menunaikan zakat berarti tanda-tanda orang yang baik. Karena itu ketika ada orang meninggal dunia, kita kemukakan, ya, hadal mayit khair, apakah baik mayit ini baik? Kita bisa saksikan baik atau tidaknya berdasarkan yang lahir saja, yaitu mereka adalah misalnya ahlul sholat jamaah di masjid bersama-sama. Ya, kita kemukakan. Dia juga dari bendahara ada laporan bahwa dia membayar zakat. Maka insya Allah itu adalah mayit atau orang yang baik. Jadi menilailah berdasarkan lahirnya saja, karena batinnya hanya Allah yang tahu. Demikian bab 49. Kita masuk ke sekarang bab 40, 50. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iya ya farhabun. Ini ayat yang disitir dalam Riyadhus Shalihin. Dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau tunduk. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Surat Al-Buruj ayat ke-12. Kemudian surat Hud ayat 102 sampai 106. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya. Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Dan kami tiadalah mengundurkannya, melainkan sampai waktu yang tertentu. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Surat Hud ayat ke-102 dan 106. Sebenarnya surat Al-Imran 28, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri atas siksanya. Al-Imran 28. Kemudian Abasa 34 sampai 37. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuhni. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Ini adalah surat Abasa ayat 34 sampai 37. Kemudian yang terakhir adalah surat Al-Hajj 1 sampai 2, surat Ar-Rahman ayat 46, At-Tur. Cukup banyak ini ayat yang disitir di sini. Sekarang kita bacakan terjemahan Al-Hajj 1 sampai 2. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau sangat dahsyat. Ingatlah pada hari itu, kamu melihat kegoncangan itu. Lalailah semua wanita yang mempunyai anak dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Kemudian surat Ar-Rahman 46, dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga.
Jadi yang masuk surga itu adalah orang-orang waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Maksud surga orang yang punya rasa takut pada Allah, takut berbuat dosa, takut berbuat maksiat karena akan ada yaumul hisab. Dan surat At-Tur dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya-menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya, sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Kita masuk kepada hadis yang pertama dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang selalu benar dan dipercaya itu bercerita kepada kami bahwa tiap-tiap manusia itu terkumpul penciptaannya dalam perut ibu selama 40 hari berupa air mani, kemudian berupa gumpalan darah selama 40 hari. Kemudian berupa daging selama 40 hari, lalu diutuslah malaikat dan meniupkan roh ke dalamnya, serta diperintahkan pula untuk mencatat 4 kalimat, yaitu mencatat tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatan, dan tentang celaka atau bahagianya. Demi zat yang tiada Tuhan selain dia, sesungguhnya salah seorang di antara kamu beramal dengan amalnya ahli surga, sehingga jarak antara dia dengan surga hanya sehasta. Namun karena ia telah tercatat sebagai ahli neraka, maka tiba-tiba ia melakukan amalan ahli neraka, sampai akhirnya ia masuk neraka. Dan salah seorang di antara kalian beramal dengan amalnya ahli neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka hanya sehasta. Namun karena ia telah mencatat sebagai ahli surga, maka tiba-tiba ia mengamalkan amalan ahli surga sampai akhirnya ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sebenarnya nasib kita semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita semuanya tidak tahu catatan kita di Allah itu seperti apa. Kita hanya bisa berusaha, berdoa dan bertawakal semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beriman, yang bertakwa sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis kedua dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat neraka jahanam itu akan didatangkan dengan 70.000 kendali. Tiap-tiap kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini hadis-hadis tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seringan-ringan siksa ahli neraka pada hari kiamat ialah seseorang yang di bawah kedua tumitnya diletakkan dua bara api. Dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya. Nauzubillah min dzalik. Dua bara api diletakkan di tumitnya, otaknya mendidih. Sedangkan ia berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berat siksaannya daripada itu. Padahal itu adalah siksaan paling ringan bagi ahli neraka. Nauzubillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini neraka yang paling ringan saja membuat otaknya mendidih. Ngira yang sudah lagi disiksa itu mengatakan bahwa ini yang paling berat, padahal itu adalah yang paling ringan. Yang keempat, dan Sumarah bin Jundub radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara ahli neraka ada yang disiksa dengan api sebatas pada kedua mata kakinya, sebatas kedua lututnya, sebatas pusarnya, dan ada pula yang disiksa dengan api sebatas bahunya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Sumarah bin Jundub, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda. Jadi beliau mendengar langsung dari Rasulullah SAW bahwa bermacam-macam tingkatan di neraka. Ada yang hanya sampai kedua mata kakinya, ada sebatas kedua lututnya, ada sebatas pusarnya, dan ada pula yang disiksa dengan api sebatas bahunya. Semoga kita dibebaskan dari siksa api neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Diberi kemauan untuk bersungguh-sungguh ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia itu sangat terbatas, sangat sebentar, dan akhirat itu yang khairu wa abqah. Hadis kelima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata,
Rasulullah SAW bersabda, dikala manusia berdiri menunggu panggilan Tuhan semesta alam, ada salah seorang di antara mereka yang terbenam dalam keringatnya sampai pada kedua daun telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat disebutkan, telah sampai kepada Rasulullah SAW satu berita tentang sahabatnya. Maka beliau berkhutbah, telah diperlihatkan surga dan neraka di hadapanku. Maka saya tidak pernah melihat tentang kebaikan dan keburukan seperti di hari ini. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Maka tidak ada suatu hari yang dilalui para sahabat beliau yang lebih berat dari hari itu. Mereka menutupi wajah-wajah mereka. Jadi ini tentang neraka dan surga dari khutbah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ke-6 tentang cinta kepada Allah, takut kepada Allah adalah dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah dan aku belum pernah mendengar khutbah yang seperti itu. Beliau bersabda, seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit sekali tertawa dan pasti akan banyak menangis. Kemudian para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup wajah mereka sambil menangis terisak-isak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ketujuh dari Mikdad radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan kepada para makhluk sehingga jaraknya kira-kira hanya 1 mil. Sulaim bin Amir yang meriwayatkan dari Al-Mikdad berkata, demi Allah, aku tidak mengerti yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mil itu. Apakah ukuran jarak pada perjalanan ataukah mil yang biasa dipakai untuk mencelaki mata? Rasulullah SAW bersabda lagi, manusia tenggelam dalam keringat sesuai dengan amal perbuatannya. Di antara mereka ada yang terbenam sebatas kedua mata kakinya, sebatas pusarnya, dan ada pula yang terbenam sampai pada mulutnya. Rasulullah memberikan isyarat dengan tangan ke arah mulut beliau. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis ke-8 dari Abu Hamzah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat manusia akan berkeringat sehingga setinggi 70 hasta. Dan mereka akan tenggelam dalam lautan keringat sehingga ada yang mencapai telinga mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-9 dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata, kami bersama-sama Rasulullah SAW tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Beliau bertanya, apakah kamu tahu bunyi apakah itu? Kami menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun. Baru itu sekarang baru sampai ke dasar neraka. Maka kalian mendengar suara gemuruhnya, hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis ke-10 dari Adi bin Halim radhiallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang di antara kalian akan berbicara langsung dengan Tuhannya. Padahal di antara dia dengan Tuhannya tidak ada juru bahasa atau penterjemah. Kemudian ia melihat ke kanan, tiada terlihat kecuali amal yang pernah diperbuatnya. Ia melihat ke kiri, tiada terlihat kecuali amal yang pernah diperbuatnya. Dan ia melihat ke depan, tiada yang terlihat kecuali api yang tepat di depannya. Maka peliharalah kalian terhadap neraka, walaupun hanya bersedekah dengan separuh biji korma. Bukhari dan Muslim. Jadi ini nasihat-nasihat Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Selamatkanlah dirimu dari siksa api neraka, walaupun hanya dengan bersodakoh dengan separuh biji kurma. Artinya mari kita berlomba-lomba untuk bisa sodakoh agar kita selamat dari siksa api neraka. Hadis ke-11, ini masih ada satu sampai hadis ke-16 ya, 11. Yang ke-11 dari Abu Zar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kamu lihat. Langit itu berkeriat-keriut. Di situ tidak ada tempat untuk bisa menyisipkan 4 jari-jari, melainkan ada malaikat yang meletakkan dahinya untuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit sekali tertawa
dan pasti akan banyak menangis. Dan kamu tidak akan bersukaria dengan istrimu di perpaduan. Bahkan kalian akan keluar ke tempat-tempat yang ramai untuk mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini memberitakan kepada kita semuanya bahwa dunia ini tidak hampa. Ya. Ada para malaikat yang naik turun dari bumi sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, di kanan kiri kita juga ada pengawas malaikat. Kemudian semuanya tidak ada yang kosong. Bahkan di sini Rasul mengatakan, langit itu berkeriat-keriut, di situ tidak ada tempat untuk bisa menyisipkan 4 jari-jari, melainkan ada malaikat yang meletakkan dahinya untuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Jadi langit dan bumi penuh dengan para malaikat. Kemudian hadis ke-12 dari Abu Barzah Nadol bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kedua kaki seseorang tidak akan bergerak sebelum ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya, untuk apa dipergunakan, tentang hartanya, dari mana ia diperoleh, dan untuk apa ia belanjakan, dan tentang badannya, untuk apa dirusakkan atau sampai tua. Hadis riwayat Tirmizi. Ini sangat penting untuk kita menanamkan rasa takut pada Allah dan untuk meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-13 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Yaumaidin tuhadisu akhbaroha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Kemudian beliau bersabda, dia bertanya, tahukah kalian apa yang diberitahukan oleh bumi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya berita bumi adalah bumi menjadi saksi terhadap semua perbuatan manusia. Jadi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha dan seterusnya. Baik pria maupun wanita yang mereka perbuat di atasnya. Bumi itu akan berkata, dia telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Inilah yang diberitakan oleh bumi. Jadi ini menjelaskan surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha dari Rasulullah, hadis riwayat Tirmizi, bahwa bumi akan menjadi saksi. Jadi jangan dikira yang jadi saksi lainnya hanya tangan dan kaki saja, tetapi bumi yang kita injak, pohon-pohon yang ada di sekitar kita, meja-meja kerja kita, dinding-dinding gedung kita, nanti akan menceritakan beritanya. Hadis ke-14 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bagaimana aku bisa bersenang-senang padahal malaikat peniup sangkakala telah memasukkannya ke dalam mulut dan ia hanya menunggu izin kapan ia diperintah untuk meniup sangkakalanya. Berita ini terasa berat sekali oleh para sahabat. Kemudian beliau bersabda, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah yang mencukupi kami dan ia sebaik-baik yang menjamin. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ke-15 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang takut, ia harus berangkat lebih pagi. Dan siapa saja yang berangkat lebih pagi, ia pasti akan lebih cepat sampai pada tempat tujuan. Ingatlah bahwa dagangan Allah itu mahal. Ingatlah bahwa dagangan Allah itu surga. Subhanallah. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lilladzina amanu billahi wa rusuli. Jadi kita disuruh berlomba-lomba, disuruh bersegera, sebagaimana hadis Rasulullah, barang siapa yang takut, ia harus berangkat lebih pagi, dan siapa saja yang berangkat lebih pagi, ia pasti akan lebih cepat sampai pada tempat tujuan. Ingatlah bahwa dagangan Allah itu mahal, ingatlah bahwa dagangan Allah itu adalah surga. Hadis terakhir tentang nomor 16 dari Aisyah radhiallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang bulat. Aku bertanya, wahai Rasulullah, waktu itu pria dan wanita berkumpul. Mereka dapat saling memandang kepada yang lain. Beliau menjawab, wahai Aisyah, pada saat itu urusannya sangat berat, sehingga mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal demikian itu. Dalam riwayat lain dikatakan, urusan pada hari itu lebih penting daripada pandang memandang di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian hadis-hadis tentang
bagaimana menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita meningkat ibadahnya dan berhati-hati tidak melakukan maksiat karena neraka itu sangat mengerikan dan yaumul hisab juga sangat mengerikan, padang mahsyar juga sangat mengerikan. Dan itu tetapi dikabarkan nanti akan ada wajah-wajah yang tersenyum, yang tertawa dan berseri-seri, dan ada wajah-wajah yang hitam pekat dan muram. Dan itu semuanya sudah dikabarkan oleh Allah SWT. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengejar kebesaran Allah, kenikmatan Allah nanti di padang mahsyar. Kunci agar wajah kita berseri-seri adalah beriman kepada Allah dan beramal soleh. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukron, jazakallah khairan tadi pada Ustadz Hasim yang sudah menyampaikan materinya yang sangat eh, berisi gitu ya. Di dalamnya tadi diceritakan ya, bab 49 dan bab 50 dari kitab Riyadhus Shalihin, eh, terkait rasa takut kepada Allah ya. Kemudian dibahas juga tadi ada kasus ketika sahabat membunuh orang kafir yang telah membacakan la ilaha illallah. Baik, untuk itu saya membuka rangkaian acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya. Saya membuka kesempatan untuk teman-teman dan saudara sekalian yang ingin bertanya terkait materi Riyadhus Shalihin pada hari ini. Saya persilakan kepada yang ingin bertanya boleh untuk mengangkat tangannya gitu ya. Kemudian menyebutkan nama lalu silakan bertanya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Menambahkan juga boleh. Oh iya, baik. Silakan yang ingin bertanya. Oke, sebelumnya suara saya masuk. Masuk. Oke, Ustaz. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Al-Husaini dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Angkatan 58. Saya Ya. sebelumnya ingin mengucapkan syukuran jazakallah khair atas materi pada kajian pagi hari ini. Pertanyaan saya saat izin bertanya mengenai tadi ketauhidan dan seorang kafir yang mengucapkan la ilaha illallah itu. Saya coba mengaitkan dengan contoh kasus yang pernah saya lihat di departemen. Saya memiliki teman, ya ada teman saya dia tuh kafir nonis, tapi dia ketika dihadapi suatu masalah dia malah seringannya mengucapkan kalimat yang baik dalam Islam kayak astagfirullah, subhanallah, masya Allah, bahkan la ilaha illallah. Gitu. Tapi saya juga menjumpai seorang muslim mereka mengucapkan apa yang diucapkan oleh nonis. Kalau saya izin mengucapkan kayak contohnya Tuhan Yesus memberkati. Bahkan Muslim mengucapkan seperti itu. Dari Ustadz sendiri, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai seorang Muslim yang mengucapkan Tuhan Yesus memberkati itu? Ya mungkin konteksnya mereka itu sedang bercanda, tapi apakah hal ini dalam Islam hal ini sangat sensitif atau gimana sih? Gitu Ustadz dari saya. Iya. Oke. Kita jawab langsung, Fakih. Ya. Jadi menghadapi orang-orang tadi kan Umar bin Khattab sudah menyampaikan bahwa dahulu umat Islam itu dituntun langsung dengan wahyu. Ya langsung Rasulullah tahu ini dan itu. Sekarang kita hanya boleh menghukum seseorang berdasarkan lahirnya. Ketika ada orang sahabat kita yang beragama Islam, kemudian dia mengatakan Yesus benar dan sebagainya, maka kita hukumi dia sebagai apa yang dia ucapkan dan kita amati apakah dia rajin ke masjid, sholat atau tidak. Tapi yang paling bagus juga kita dekati, kita nasihati. Jangan sampai mengatakan seperti itu, karena apa? Dalam surat Al-Kahfi kan disebutkan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah punya anak, tidak keluar dari mulutnya illa kadziba, kecuali kebohongan yang luar biasa. Jangan sampai umat Islam membenarkan itu. Karena kalau membenarkan itu, berarti membenarkan kebohongan yang diucapkan oleh orang-orang
non-muslim. Jadi dinasehati. Nah, bagaimana ketika nonis yang mengatakan, Subhanallah, Alhamdulillah, selama dia tidak menemui kita untuk mengatakan bersahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita masih kelompokkan ke dalam nonis. Karena di sini kalimatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallah. Kalau kalimatnya hanya assalamualaikum, sering mengucapkan salam assalamualaikum juga kan mereka. Kalau mereka memimpin rapat atau ketemu kita juga salam, assalamualaikum. Kita jawab assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Demikian, Mas. Jadi ini kan masalahnya bukan medan peperangan. Nah, kalau medan peperangan, ya kalau ada orang Islam ternyata berpihak kepada orang kafir, maka bisa dibunuh karena kelihatan membunuh saudara kita yang beragama Islam. Tapi kalau dia mengucapkan langsung di depan kita, tadi kan hadis-hadisnya begitu ya, langsung di depan kita, la ilaha illallah, langsung jangan dibunuh. Kita angkat pedang kita, tidak jadi diayunkan ke leher dia. Ya. Tetapi ketika di kampus, ya, ketika dia belum mengatakan dengan baik, ya, kita sikapi saja dengan belum, kecuali dia datang ke Masjid Al-Huriyah, kemudian menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, baru kita sahkan bahwa mereka adalah masuk Islam. Jadi peristiwanya beda. Peristiwa sekarang kan tenang, bukan peperangan, Mas. Kalau yang tadi contoh-contohnya adalah di dalam medan peperangan. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Hasim atas penjelasannya. Bagaimana kepada saudara Husain yang bertanya, apakah cukup atau ada pertanyaan lagi? Oke, syukran Ustadz. Sama ini sebelumnya yang tadi mungkin saya belum dapat jawabannya mengenai seorang Muslim yang terbiasa mengucapkan apa yang diucapkan oleh non-Islam, yang kayak Tuhan Yesus memberkati atau istilah-istilah yang nonis ketika bersyukur itu mengucapkan atau menyanjung Tuhannya. Ada Ya. Muslim yang mengucapkan hal yang sama. Itu bagaimana Ustaz penyikapan dalam agama Islam? Apakah itu suatu hal yang sensitif atau bisa merubah keadaan agama seseorang, bisa berpindah gitu? Ya, pemahaman agama kan bertingkat-tingkat ya. Ada yang rajin ngaji, ada yang jarang ngaji. Jadi lebih baik kita ajak aja berdiskusi, ajak ke kantin Mas, makan bareng atau ngopi gitu. Kamu kok ngomong gitu-gitu, kenapa gitu? Karena ini beda banget dengan medan perang. Jadi ya sekarang peperangnya dengan diskusi, dengan argumentasi. Kita ajak diskusi. Demikian juga yang non-Muslim, kita panggil juga, ajak makan. Siapa tahu akan masuk Islam lewat tangan Mas Muhammad, ya, Muhammad Fakih, bisa masuk Islam. Jadi sekarang kita mari yang Muslim, apalagi yang mengatakan bahwa Yesus memberkati dan sebagainya harus dinasehati. Yang non-Muslim juga kita ajak, kita dakwai, semoga bisa lebih kental lagi, lebih benar lagi di dalam beragama. Begitu jawaban saya, Mas. Memang untuk mengatakan itu menggugurkan akidah dia, tetapi kan kita harus mengecek dengan baik. Kalau di medan perang, ya pedang itu yang berjalan. Sudah. Jadi kalau pertanyaan Mas tadi yang mengatakan Yesus memberkati di medan perang, langsung kebas, tibas saja lehernya. Atau yang salah mengatakan apa la ilaha illallah, jangan ditebas. Kalau mengatakan la ilaha illallah. Walaupun yang non-muslim tidak kita bunuh, yang kita bunuh malah yang Islam yang mengatakan bahwa Yesus memberkati peperangan kita misalnya. Itu. Ini berbahaya, bisa menusuk dari belakang nanti. Terima kasih. Jadi kita bedakan medan perang dengan medan biasa. Gitu, Mas. Baik, syukran jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Baik, syukran jazakallah khair pada yang telah bertanya dan pada Ustaz Hasim atas jawabannya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya kepada saudara Sonia ya yang mengangkat tangan, boleh silakan disampaikan pertanyaan. Oke, terima kasih Mas. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. begini Ustadz, saya seorang dosen dan Ya, saya juga seorang terapis, Ustadz. seorang terapis.
terapis. Jadi Ya, saya banyak sekali menghandle masalah rumah tangga, Ustadz. iya, iya. Nah, karena mungkin saya kan basicnya psikologi ya, Ustadz. Jadi Ya, melihatnya mungkin tidak menyeluruh. Ilmu agama saya mungkin juga nggak cukup, jadi mungkin butuh nasihat dari banyak Ustadz gitu ya. Nah, saya banyak sekali, gini Ustadz pertanyaan saya banyak sekali pertanyaan dari beberapa klien tentang rumah tangga, boleh Ustadz? boleh, boleh, silakan. Jadi gini Ustadz, boleh ya Ustadz kalau misalkan permasalahan klien ini saya jadikan contoh ya, seperti ini Ustadz. Kalau misalkan Ustadz adalah seorang ayah, di Hmm, mana Ustadz memiliki seorang anak perempuan. Anak perempuan Ustadz ya. sudah bekerja gitu ya. Jadi dia mampu untuk membiayai diri sendiri mampu. Nah, terus dia si anak Ustadz ini punya suami. Ternyata suaminya Hmm, punya wanita idaman lain, Ustadz. ya. Wanita idaman lain. Nah, terus eh si suami ini selalu menekankan karena ekonomi suami ini, mohon maaf Ustadz, jadi di bawah dari si pasangannya. Gitu ya Ustadz. Jadi selain dia punya wanita idaman lain dan biaya pendapatannya adalah di bawah istrinya gitu ya. Terus dia selalu menekankan bahwa uang nafkah itu adalah sesuai kemampuan dia. Dan kalau misalkan dia membiayai, jadi ceritanya si laki-laki ini tidak pernah menafkahi istrinya lebih kurang 10 tahun, Ustadz. Nggak pernah menafkahi 10 tahun. Terus dia sudah punya anak itu 5 orang, Ustadz. Kecil-kecil, Ustadz. Nah, Iya. kata klien saya ini, klien pernah nanya gitu, eh kalau si suami ini memberikan uang SPP, apakah itu istri berkeyakinan itu bukan nafkah? Nah, pertanyaannya adalah, pertama Ustadz, apakah istri itu apa ya berdosa jika menuntut suami untuk memperoleh nafkah? Ternyata Ustadz, bukan hanya nafkah materi nggak pernah diberikan Ustadz, nafkah batin juga Ustadz. Itu. Jadi kalau saya dari psikologi mengatakan itu sepertinya KDRT verbal. Seperti itu Ustadz. Iya. Suami ini, wah mungkin orang misalkan si klien menyatakan dia baik, baik banget Bu. Jadi dia sering ikut apa eh, pengajian. Dia juga lemah lembut orangnya. Ternyata ya mohon maaf Ustadz tadi tidak pernah menafkahi lahir batin, jarang pulang ke rumahnya. Dia hanya memenuhi SPP anak-anaknya Ustadz. Nah Hmm, Ustadz, kalau Ustadz menjadi bapak dari klien saya ini Ustadz, hmm, kira-kira nasihat Ustadz apa Ustadz? iya. Gitu. Sedangkan suami ini memang ekonomi nggak cukup, jadi mungkin alasannya pulang ke rumah itu tidak bisa ya Ustadz, karena memang ekonomi gitu. Sedangkan dia sendiri punya wanita idaman lain. Dan terus suami ini lebih mementingkan ibunya daripada istri sendiri gitu. Hmm, Istrinya sendiri itu. Nah, hmm, menurut Ustadz, kalau seandainya Ustadz di posisi seorang bapak gitu, yang anak perempuannya tinggal dengan Ustadz, suaminya jarang pulang, jarang nafkahi lahir dan batin Ustadz, dan punya wanita idaman lain. Nasihat iya. yang baik supaya dia tidak dosa dunia dan akhirat. Itu seperti apa ya Ustadz? Kalau Ya. saya kemarin nasihatinnya, silakan ibu menanyakan aja ke Ustadz, saya bilang. Saya cuma bisa menasihati dan menguatkan terapinya untuk menguatkan ibunya untuk bersabar, untuk Ustadz, ada self love untuk mencintai dirinya sendiri. Itu Iya. beberapa ilmu psikologi ya Ustadz. Karena saya juga coach, saya juga menterapi, jadi saya terapi Ustadz untuk menenangkan si ibu. Apakah iya sabar itu bertahun-tahun untuk tidak dinafkahi dan lahir batin dan
ya diperlakukan seperti itu, Ustaz. Hatur nuhun, Ya, Ustaz. ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nisa 34 jawabannya, Bu. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min anwalihim. As-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. An-Nisa 34 tentang laki-laki itu diberi kelebihan oleh Allah untuk bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Ketika tidak memberikan nafkah, maka itu menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua adalah bahwa berzina itu sesuatu yang termasuk dosa besar. Ya, seorang hamba Allah yang melakukan zina adalah dosa besar. Apalagi dia melakukan hubungan padahal dia sudah punya istri, bahkan malah istrinya tidak diberi nafkah. Jadi jawabannya yang paling mudah daripada kita bertele-tele, kalau memungkinkan masih bisa menasehati, tetapi kalau melihat sudah sekian tahun, lebih baik disampaikan saja gugat cerai, Bu. Gugat cerai, tuliskan permasalahannya seperti yang tadi Ibu ceritakan, suami tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin, suami telah berbuat zina dengan wanita lain, ya kan? Kecuali dia Kalau, dengan ya maaf, Ustaz. Kalau misalkan ternyata suami ini untuk menutup itu semua, dia nikahin siri. Si perempuan ini. Padahal si laki-laki itu ASN juga, Ustadz. ya. Heeh. Jadi Oke, nikah gimana siri, Ustadz kalau sudah menikahi siri itu para untuk ulama berbeda melegalkan pendapat. perbuatan dia gitu, Ustadz? Itu seperti apa ya, Ustadz? Sekarang kalau wanita dinikahin siri, kalau ini dalam Islam nikah itu harus diumumkan. Makanya ada walimahan, ya. Jadi kalau nikahnya ngumpet-ngumpet berarti tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lebih baik nikah itu harus diumumkan. Seperti Rasulullah menikah, maka mengundang sahabat-sahabatnya untuk hadir bahwa ini saya menikahi ini. Jadi wanita siri, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Karena tidak mau diketahui oleh orang banyak. Padahal dia istrinya. Jadi dan itu perlakuan yang tidak adil. Karena wanita, kalau istri kan kalau suaminya meninggal kan mendapatkan warisan. Kalau yang dinikahi siri jadi nggak dapat warisan. Kemudian nanti akte kelahiran bayinya juga tidak jelas. Jadi nikah siri saya lebih cenderung tidak sah di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat seluruhnya. Jadi solusinya Ibu setelah mengetahui seperti itu lebih baik gugat cerai. Jadi wanita itu punya harga diri. Tidak berarti wanita karena cerai di tangan laki-laki, dalam Islam wanita tidak boleh mengajukan cerai. Boleh mengajukan cerai. Tuliskan saja permasalahannya, bawa ke pengadilan agama. Nanti pengadilan agama akan memanggil suaminya, apa betul apa yang dituliskan dan seterusnya, dengan surat tercatat, harus hadir dan seterusnya. Begitu Bu, solusinya. Oh, baik, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Jadi wanita punya harga diri dalam Islam. Wanita tidak bisa disepelekan, wanita tidak bisa direndahkan. Wanita yang rajin ngaji, yang mengerti agama, punya hak untuk bisa menggugat cerai. Dan kalau dahulu menggugat cerainya, dia bisa ada yang minta ke Rasulullah dan sebagainya, sekarang ke pengadilan agama, Ibu. Demikian. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk keluarga yang mengajukan ke Ibu Sonia. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, Ustadz. Baik. Terima kasih banyak ya, syukron jazakumullah khairan pada yang bertanya ya, eh, dan juga kepada Ustadz Hasim yang telah memberikan jawabannya. Mudah-mudahan ya bagi yang bertanya atas permasalahannya dapat ditemukan solusi yang terbaik ya, dengan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan jalan yang lurus daripadanya. Baik, oleh karena itu, karena waktu yang terbatas, maka saya cukupkan ya sesi tanya jawab pada pagi ini. Dan kita akan lanjut pada rangkaian acara berikutnya, yaitu sesi doa kepada
Eh, Ustadz Hasim, saya mohon untuk memimpin sesi doa kali ini. Silakan. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis tadi sudah dikemukakan bahwa Allah menentukan seseorang menjadi ahlul jannah atau ahlun nar. Semoga kita semuanya dimasukkan ke dalam ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.